penguatan kualitas layanan Adminduk menuju satu data kependudukan. Disdukcapil gelar sosialisasi dan rapat koordinasi mengenai kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil yang digelar di Balai Mufakat pada Selasa pagi 24 November 2020. Pemukulan gong yang dilakukan langsung oleh PJ Bupati Berau tersebut merupakan simbolis dibukanya acara sosialisasi ini. Pandemi COVID-19 memang menjadi masalah serius yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, termasuk pelayanan masyarakat. Guna mengoptimalkan serta mempermudah kualitas pelayanan Adminduk di masa pandemi ini, Disdukcapil pun launching website serta aplikasi versi terbaru. Penandatanganan perjanjian kerjasama Disdukcapil dengan OPD serta pihak ketiga pun menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan serta kesadaran masyarakat tentang pentingnya identitas diri. David Pamuji selaku Kepala Disdukcapil Berau mengungkapkan, pengoptimalan pelayanan terus dilakukan, apalagi menjelang Pilkada serentak 2020 ini. Ya, jadi yang pertama kita mengoptimalkan dalam masa pandemi ini kan kualitas pelayanan pasti berpengaruh. Maka kita berkomitmen bersama-sama didukung oleh pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten bagaimana pelayanan Adminduk ini harus tetap dilaksanakan dalam masa pandemi, artinya tetap berkinerja. Karena apa? Karena kita berkaitan dengan dukungan suksesnya pelaksanaan pilkada, di mana data kependudukan sangat-sangat dibutuhkan oleh KPU untuk melakukan update, terutama kepada warga yang belum perekaman KTP. Karena banyak juga faktor-faktor yang berusia 17 tahun sampai tanggal bulan Desember tadi kan terhitungnya di bulan Januari. Jadi dalam 1 tahun ini pasti di warga penduduk Berau ini banyak warga-warga yang sudah jatuh 17 tahun sehingga dia berhak untuk mendapatkan KTP, sehingga dia berhak masuk ke dalam ikut serta dalam pelaksanaan pilkada, dan juga mungkin pendatang dari luar dan sebagainya. Ini jadi berkomitmen sama-sama bagaimana pelayanan tetap berkualitas tapi tetap dalam kerangka protokol kesehatan sehingga sukses pelaksanaan pilkada. Ini makanya kita komitmenkan, kita seragamkan, kita samakan persepsi permasalahan-permasalahan di lapangan terkait data kependudukan dan pelayanan kependudukan ini, kita samakan persepsi sampai di tingkat kampung supaya jangan sampai ada permasalahan-permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Kita ada program tahun yang lalu juga kita launching sudah ya di Expo itu, namanya program Siak OTW Kecamatan. Aplikasi Siak itu hadir di kecamatan. Pada saat itu 4 kecamatan yang baru kita bisa mulai untuk menghadirkan aplikasi Siak ini ada di kecamatan. Termasuk di situ perekaman. 4 kecamatan itu bisa melakukan perekaman KTP. Di Biatan, Talisayan, Maratua, dan Pulau Derawan. Nah, pada saat awal. Nah, dalam perkembangannya kita lakukan optimalisasi dan percepatan. Jadi kita usahakan data akses penduduk yang di luar kecamatan itu bisa dibuka oleh mereka sehingga dari biduk-biduk nggak perlu ke Tanjung. Mau perekaman cukup datang ke kecamatan Talisayan. Itu kita lakukan pengembangan. Jadi tidak ada alasan lagi saya nunggu jemput bola. Tetap kita jemput bola. Tapi itu eventnya kan belum tentu setiap kampung dapat atau setiap kecamatan dalam satu. Jadi kita potong jalurnya ke 4 tadi. Ke depan kita ingin sebenarnya bukan hanya kecamatan ini saja, tapi biduk-biduk, Batu Putih, Keles, Segah itu bisa juga perekaman. Dan saat ini kita sudah menambah beberapa bulan yang lalu untuk Segah dan Keles sudah kita hadirkan siap di sana, tapi tanpa perekaman karena alatnya tidak ada. Alat yang 4 itu sebenarnya bukan kita pengadaan, hibah dari pusat 2011 perekaman KTP dulu, kita tarik semuanya, kita cek mana yang bagus, yang ada hanya 4. Kalaupun alat perekaman tidak hadir di sana, Siak itu hadir di semua kecamatan dan kelurahan. Kami tidak bisa kampung karena terlalu rigid. Jadi di aturannya itu bisa sampai ke semua kecamatan. Jadi masyarakat tuh cukup datang ke kecamatan itu, dia bisa lakukan pelayanan, bisa eksekusi semuanya. Jadi di situ berfungsilah operator seperti operator Disdukcapil. Tidak bisa juga dengan aplikasi. Kalau aplikasi kan dia tidak eksekusi, dia hanya menginput setelah tidak eksekusi operator. Jadi banyak pilihan yang kita berikan ke masyarakat supaya masyarakat itu tidak ada bahasa susah lagi, tidak ada alasan lagi calo, tidak ada alasan lagi mengeluarkan duit banyak. Itu yang permasalahan yang kita hadapi. Disdukcapil semua dokumen gratis, dari dulu sudah gratis. Cuma orang untuk mengurus itu keluar biaya, itu yang jadi permasalahan kita harus pecahkan. Ia pun menambahkan tentang kepatuhan masyarakat terhadap Adminduk.
Ya, sudah cukup baik, tapi perlu ditingkatkan karena masih data penduduk sudah tercover semua, tapi yang jadi permasalahan updating data. Artinya karena data penduduk kan sifatnya dinamis, tidak statis, tidak sampai untuk pemilu selesai tidak sampai untuk sensus kemarin selesai tidak, tapi sifatnya tadi dinamis. Setiap detik itu selalu ada perubahan data setiap penduduk. Ada yang kawin, pindah rumah, berubah status, alamat, dan sebagainya, maka dia terus dinamis. Nah, kedinamisan ini harus divalidasi karena masih banyak data penduduk itu yang ada sudah, tapi tidak akurat dan tidak divalid dan tidak diupdate informasinya. Makanya kami terus melakukan dengan memanfaatkan IT, maka permasalahan geografis, waktu jarak tempuh yang mengakibatkan tadi tidak update tadi kita putus dengan adanya aplikasi seperti itu yang kita kerjasamakan sampai ke pemerintah kampung, sehingga tidak ada masalah karena tidak tahu saya data penduduk saya aku udah pindah ke sini tidak pindah, saya sudah nikah tidak terupdate karena apa, jauh ke Tanjung sana harus pakai biaya sekian, harus nginep makan dan sebagainya. Ini yang jadi masalah. Nah, kita coba dengan aplikasi dengan IT mengoptimalkan bekerja sama dengan perintah kecamatan kampung, permasalahan-permasalahan itu ditiadakan sehingga masyarakat mudah untuk mengupdate datanya hanya dengan HP di genggaman saja. Dia bisa melakukan perubahan data. Dia bingung dia datang ke kampung tadi. Dia bingung mau nyetak di mana nggak punya print, dia datang ke kampung. Jadi terselesaikan susah di kampung, datang ke kecamatan mau perekaman. Ada 4 kecamatan yang kita melakukan perekaman. Jadi tidak ada lagi bahasa susah, bertele-tele dan banyak calo. Itu yang target kita. E-News akan terus hadir mengabarkan berita-berita terkini untuk Anda pemirsa. Tim Liputan E-News melaporkan. Ini sekarang ada media online baru, E-News. Harapan saya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Berau kiranya bisa senantiasa untuk melakukan komunikasi, kemudian interaksi dengan E-News setiap saat. Nah, melalui ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat, ayo mari kita tonton apa yang ditayangkan oleh E-News ini. Saya lihat dan saya dengar mereka punya konsep baru. Wajib ini kelihatannya untuk dicoba, diketahui lebih dalam. Kelihatannya programnya ke depan bagus gitu ya. Mari kita ikuti dengan cara follow, subscribe, Like dan komen. supaya media ini bisa menjadi media yang menjadi favorit kita di masa yang akan datang. Bisa menjadi penyambung lidah masyarakat dengan pemerintah dan semua stakeholder.